Seperti yang bisa kalian tahu di video sebelumnya, kalau kalian nonton waktu pas aku cranking lagi, aku pasang turbo lagi si S14, ada sesuatu yang aneh karena setelah kita pakai keliling-keliling sampai kemanapun, atau nggak sih, aku cuma keliling di komplek, tapi udah aku idle selama beberapa jam, sekitar 10 jam atau 15 jam sudah aku idle. Kemudian aku sudah kasih boost sedikit, sudah aku gas-gas kasih boost sedikit, tapi ketika sampai rumah, pada saat idlenya selalu ada misfire, dan ketika dibuka dari businya, di dalamnya itu ada semacam kayak gulali atau gum. Jadi aku hari ini temenin sama Iski, karena kalau ngebongkar head cylinder lebih baik berdua, soalnya ya kalian pasti tahu kan, aku kurang suka angkat yang berat-berat. Kita bakal bongkar head cylindernya si S14. Aku bakal bikin beberapa part video ini, karena kalau bikin satu video kalian sering banyak yang komplain video kecepatan. Jadi aku bakal bikin beberapa part untuk head cylinder disassembly ini. Video ini juga bisa jadi guide untuk kalian yang ingin bongkar head cylinder kalian ketika head cylinder kalian melenting. Ini bisa jadi guide kalian, karena di video ini aku bakal ngejelasin secara generalnya apa saja harus diperhatikan dan bisa berlaku untuk hampir semua engine bensin. So, saya Berhoji dengan si Iski yang rambutnya bule kayak gini, kita bakal ngelepas head cylinder S14 ini part 1. Untuk ngerjain head cylinder ini bukan pekerjaan yang susah-susah amat, tapi sayangnya kita harus ngelepasin di bagian hot side ini, bagian exhaust side ini kita harus ngelepasin lagi turbonya, headernya, pipingnya, oil line-nya, coolant line-nya, dan semua yang berhubungan di bagian knalpot. Untuk yang bagian intake-nya, kita hanya ngelepasin fuel rail, wiring, dan piping intercooler-nya aja, serta sama kabel gasnya. Jadi hanya itu aja yang harus kita lepasin, hanya. Sebelum kita bongkar, kalian harus siapin dulu plastik, kemudian spidol permanen. Nah, itu gunanya untuk nyimpen baut-bautnya, jadi dikategorikan. Nah, pertama kalian buka dulu kipasnya, karena ini masih pakai viscovan. Kalian buka aja seperti biasa. Kemudian jangan lupa kalian buka juga shroud fan-nya, dan kalian buka juga selangnya, karena kalau selangnya dibuka kan kita mau buka radiator. Jangan lupa selang radiator bagian bawah juga dibuka dan harus dialasin, soalnya bakal ada air keluar. Nah, untuk bagian yang ini harus dongkrak karena kita bakal buka down pipe-nya. Untuk down pipe-nya ini memang harus ada beberapa yang ngolong karena bautnya memang agak sedikit brengsek posisinya. Sepertinya harus pakai VBN kalau kayak gini ya, capek banget bukanya. Setelah down pipe kebuka, saatnya kita buka untuk charging pipe-nya. Nah, untuk yang charging pipe ini gampang banget bukanya, tinggal buka 3 baut dari turbo. Jangan lupa kita buka juga ini piping intercooler yang kayak semacam cold diesel ini, semuanya. Thank you. Nah, balikin. Nah, gitu. Nah, selanjutnya kita buka intake yang ke turbocharge, kita buka juga semuanya karena kita harus buka dulu turbocharge-nya dari mesin, kita harus pisahin dulu turbocharge-nya dari mesin, baru kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, ini detailnya seperti apa kalian bisa lihat di video aku yang sebelum-sebelumnya. Aku sudah pernah bahas bagaimana cara bongkar turbocharge atau bagaimana cara disassembly turbocharge dari mesinnya. Pro tip untuk kalian, kalau kalian bongkar seperti ini, kalian siapin plastik yang tadi aku udah kasih tahu di awal. Ini gunanya untuk kalian tulisin header bolt atau header nut. Kemudian kalian masukin semua baut-bautnya itu ke dalam situ, jadi tidak akan tercecah atau kalian tidak akan lupa ini baut apa ya. Oke, akhirnya headernya kebuka juga. Ini memang sebentar bukanya, tapi lumayan susah, tapi nggak susah-susah amat. Karena sebelumnya aku udah pernah bongkar header ini, yang header OM ini memang susah banget bongkarnya. Ya, seperti yang bisa kalian lihat, ini headernya hitam sekali, agak basah juga. Nomor 3-nya, nomor 3 basah. Rasakan nomor 3-nya. Sekarang kita lihat yang di mesinnya. Ini adalah exhaust port nomor 1, clean, hitam deposit, wajar. Di sini nomor 2 kalian bisa lihat sebelah ini, yang sebelah kirinya, klep sebelah kiri ada tetesan oli atau kucuran oli dari seal klep. Ini seal klep berarti bermasalah. Untuk yang nomor 3-nya di sebelah kanannya, ini ada bekas oli, berarti bisa jadi yang teringannya seal klep juga bermasalah. Dan yang terakhir ini di silinder nomor 4. Ya, ini silinder nomor 4 clean, aman, tentram, sejahtera, tidak ada sesuatu yang aneh. Selanjutnya kita buka semua konektor-konektor yang nempel ke sensor-sensor. Kita lepasin semua wiringnya yang nempel di mesin. Jangan lupa kalian juga kalau belum ada labelnya kalian labeling. Tapi kalau yang ini kan sudah aku buatin labelnya. Ini kabel apa, itu kabel apa. Jadi nggak akan khawatir untuk tukar. Nah, untuk coil pack ini sangat-sangat gampang. Ini semua sudah satu geluntung, jadi tinggal lepasin, udah selesai.
Dan yang terakhir untuk injektor, ini hati-hati kalau belum ada labelingnya, kalian labeling pakai masking tape, kalian tulisin injektor 1, injektor 2, injektor 3 dan seterusnya. Nah, untuk yang bagian ini kalian harus hati-hati, ini adalah fuel line. Jadi alasin dulu karena pasti ada kayak gini nih, yang cat-cat kayak gini. Jadi bawahnya dialasin pakai lap atau pakai sesuatu, jangan sampai kena cat karena itu waduh. Apalagi kalau engine bay-nya bersih banget ya, hati-hati ya. Nah, sekarang bisa dilihat sudah tidak ada kabel-kabel lagi di mesin, semuanya sudah dilepasin. Begitu pula untuk injektor, untuk intake air control, dan kabel-kabel yang di bagian bawah intake. Di situ ada kabel untuk dinamo starter, oil pressure, kemudian water temperature yang ke speedometer itu harus dicabut juga. Kabelnya juga jangan sampai teruntai-untai kemana-mana, harus bersih, clean dan apik, oke? Akhirnya kita mulai masuk ke bagian mulai ngerecahin. Jadi kita buka dulu cover flapnya atau cover head silindernya, kita buka supaya kita bisa ngeakses camshaftnya sendiri. Bukannya biasa aja, tidak ada rules yang aneh-aneh. Sebelum kita bongkar camshaftnya, kita pastiin dulu engine berada pada posisi TDC atau top dead sensor. Ini ada tulisannya di manual workshopnya, jadi kalian harus download dulu manual workshopnya. Untuk remove ini, set number 1 piston at TDC on the compression stroke by rotating crankshaft. Kita putar pulley crankshaft sampai ketemu di titik kuning yang waktu pas kemarin kita lock timing. Kemudian putar crankshaft sampai mating mark. Jadi untuk titik yang di camshaft in-nya ada di sekitar jam setengah 11. Kemudian untuk yang di out atau exhaustnya ada di sekitar jam setengah 1. Nah, ini pro tip, kalian lebih baik buka dulu semua businya supaya ketika kita muterin crankshaftnya itu lebih ringan. Jadi kita buka semua businya. Kemudian kalian cari obeng yang panjang, masukin ke piston nomor 1. Ini hanya untuk make sure aja bahwa kalian memang benar-benar piston nomor 1 itu ada di posisi TDC atau top dead center. Putar terus, itu nge-jam. Nah, oke, yang bawah sudah top dead center. Kalau yang pertama ini minus 5 ya. Ini nolnya. Untuk yang juga sudah berada di top dead center, mating marknya berada di posisi jam setengah 11 kira-kira. Untuk yang exhaustnya mating marknya berada di posisi jam setengah 1. Sudah sesuai dengan yang tunjukkan di manual workshop. Jadi sekarang tinggal cabut tensioner yang ada di sebelah sini. Nah, kita cabut aja tensioner timing chainnya. Nah, ini memang agak sedikit keras, jadi kalian jangan kaget. Dan selanjutnya kita buka untuk, bukan distributor ya, cam angle sensor ini lebih tepatnya. Untuk buka camshaft bracketnya ini ada sequence-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi dari luar ke tengah. Untuk ngebukanya jangan langsung dilogorin full, jadi harus dibuka secara bertahap. Ini aku lakukan pembukaan sebanyak 3 kali tahapan. Simpan camcap di tempat yang aman dan berurutan, dan kita buka camshaftnya. Kita buka camshaft dengan cara kita angkat sedikit timing chain. Untuk intake-nya harus agak sedikit dicongkel. Hati-hati congkelnya harus dialasin, jangan main asal congkel, nanti ada yang luka kayak hati dia gitu. Camnya sudah kebuka, sekarang tinggal kita buka baut untuk headnya. Tapi sebelum buka baut yang 10 yang di dalam ini, yang susah ini nih, ini ada opening sequence-nya juga. Kita buka dulu yang di luar, ada 1, 2, 3, dan 4. Untuk SR ini memang ada unik, dia ada 4 baut yang di luar ini. 4 ini kita buka, baru kita buka yang di dalam sini, yang ada 10 baut ini. Ini ada opening sequence-nya. Sequence-nya kayak gini, kita buka dari yang paling belakang. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai ke tengah. Harus diikutin dan bukanya sedikit-sedikit alias 3 step. Jadi kita buka seperempat putaran, seperempat putaran, seperempat putaran, baru kita buka semuanya. Harus ngikutin apa yang ada di manual book. Jangan sampai headnya jadi melenting atau jadi belah gara-gara kalian bukanya sembarangan. Untuk mesin SR ini dia pakai hex speed ukuran 10 mili, jadi sama kayak kunci L kayak gini 10 mili. Sebenarnya pakai kunci L juga bisa, cuman aku saranin jangan pakai kunci L karena ini nggak akan kuat kalau pakai kunci L. Jangan coba-coba, daripada select bautnya mau sok. Tapi sebelum kita masukin dia bakal banyak oli kayak gini. Sedangkan kalau pakai hex speed ini dia bener-bener snug fit, memang bener-bener seret banget masuknya. Jadi kalau sampai ada oli yang menggenang, itu bakal susah masuknya. Nah, kita pakai special tool juga untuk hal tersebut. Pakainya ini. Ini adalah mesin pentransfer uang cair. Ya, bener. Jadi kalau kalian beli minuman itu kan jadi cair uangnya. Nah, caranya kita tiup aja. Mana ya? Karena aku nggak punya kompresor, jadi ini adalah special tool yang sangat membantu.
Nah, sekarang kalian tahu kan kenapa alasannya tadi aku cerewet jangan pakai kunci L walaupun sama-sama hex bit 10. Lebih baik pakai kunci yang proper karena itu akan nge-save waktu kalian dan uang kalian dan nyawa kalian. Proper job dan with proper equipment. Itu aja kuncinya. Pastikan semua matanya benar-benar masuk ke dalam bautnya. Karena dia ada olinya, dia memang kadang-kadang harus dicabut terus colokin lagi. Saya harus tekan-tekan biar si olinya keluar. Terakhir nih. Allahu Akbar. Balik lagi. Karena ngebuka baut head ini harus 3 step. Yuk, angkat langsung mesinnya. Pas. Jangan. Terus. Sip. Simpan. Oke. Nah, sekarang kelihatan pistonnya seperti apa isinya, head gasketnya juga kelihatan. Kalau secara sekilas tidak ada yang aneh dari head gasketnya. Semuanya smooth, tidak ada yang nyebrang antara oil line, kemudian water line, dan begitu pula dari combustion chamber tidak ada yang nyebrang, semuanya clean. Kalau ada yang nyebrang di sini kelihatan kayak ada ya nyebrang gitu. Tapi ini nggak ada yang nyebrang, clean, good. Di atas piston nomor 1 ini karbonnya memang lumayan banyak. Tapi kalau kita oles, ini ada olinya. Bisa jadi oli dari sini, tapi sebelumnya kita udah lihat juga di sini nomor 2 memang olinya sudah menggumpal lumayan. Nomor 3 juga sudah menggumpal lumayan, dan nomor 4 juga sudah oke. Lumayan lah ya, lumayan menggumpal olinya. Tapi dari head gasket tidak ada yang bermasalah. Jadi oli ini bukan berasal dari gasket failure, tapi kemungkinan besar semoga dari seal clamp yang bermasalah. Ini udah pakai MLS, pakai Tomei. Kalau nggak salah ini filling ya, kayaknya 1,6 mili. Jadi sudah lumayan tebal karena standarnya itu sekitar 1,2 kalau nggak salah ya. Correct me if I'm wrong. Sudah pakai Cooper spray juga. Jadi sudah properly built ini. Engine memang sudah sangat-sangat properly built. Jadi ini adalah part yang harus kita trundolin ketika kita mau ngelepas head cylinder. Begitu pula head cylinder ini belum kita disassembly total karena masih ada rocker arm, masih ada valve retainer, masih ada clampnya. Intake kit juga masih nempel full penuh. Intake-nya belum kita lepas sama sekali. Tapi di sini sudah lumayan belatak, ada cam, head gasket, ada exhaust gasket, timing chain guide, dan turbo kit. Ini yang paling berat sih, turbonya. Jadi di video selanjutnya aku bakal nge-tear down head cylinder sampai bener-bener hanya headnya saja. Karena mumpung kita buka juga, sekarang kita mau ganti seal clamp yang posisinya ada di dalam sini nih. Di dalam per ini, di batang per ini. Untuk daily update for Instagram JBD, jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya, yaitu di part 2 kita bakal tear down semua head cylinder ini sampai benar-benar tinggal bloknya aja. Karena kita mau bersihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.